warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Sholihah. Saya si Octaviana. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang motivasi Dari mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh salah satu dosen kami, yaitu Ibu Asliha SEMM. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari motivasi. Apa sih motivasi itu? Pada gambar di samping sudah dijelaskan secara konsep menurut Stephen P. Robin 2003 bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Dan motivasi merupakan suatu proses yang dilandasi oleh suatu dorongan, dan dorongan inilah yang kemudian disebut sebagai kebutuhan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan proses motivasi. Proses motivasi ada beberapa poin, yaitu yang pertama, keinginan yang tidak terpuaskan, yang kedua tension, yang ketiga dorongan, yang keempat perilaku pencarian, yang kelima kebutuhan yang terpuaskan, dan yang keenam pengurangan tension. Nah, di sini juga ada dua motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Ketika kita melakukan motivasi positif, maka perilaku kita juga mengikuti perilaku positif. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan motivasi negatif, maka perilaku kita mengikuti perilaku negatif. Terkait dengan motivasi, ada banyak teori yang membahas kenapa orang tersebut termotivasi, apa faktor-faktor yang membuat manusia termotivasi. Pada gambar di samping ada beberapa pengelompokan teori motivasi. Yang pertama adalah teori Dewey yang terjadi pada tahun 1950, yang di dalamnya ada teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y. Yang ketiga ada teori motivasi hidup. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Harlow Maslow, yang ahli dalam bidang psikologi di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1954, Abraham Maslow mengeluarkan salah satu buku yang berjudul Motivation and Personality, yang di dalamnya menjelaskan tentang motivasi tumbuh dalam diri seseorang tergantung pada keberadaan seseorang dalam hierarki tersebut. Semakin tinggi keberadaan seseorang dalam hierarki tersebut, semakin tinggi pula motivasinya untuk melakukan sesuatu yang besar. Selanjutnya, yang kedua ada teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor, yang menurutnya manusia dikelompokkan menjadi X dan Y, yang dimana pada teori X mereka berasumsi bahwa karyawan tidak menyukai kinerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Sedangkan menurut teori Y berasumsi bahwa karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha, bertanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri. Yang ketiga ada teori motivasi Huygens, yang dimana teori ini dikemukakan oleh Friedrich Herzberg, yang menurutnya faktor intrinsik dihubungkan dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor ekstrinsik dikaitkan dengan ketidakpuasan. Dalam dorongan diri seseorang itu muncul karena ada faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik yang berkaitan dengan pemenuhan kepuasan diri. Nah, selanjutnya beralih ke teori kontemporer. Yang pertama ada teori IRG. Ini dikemukakan oleh Clayton Aldefer. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dilandasi oleh 3 kebutuhan, yaitu adanya eksistensi, hubungan, dan perkembangan pada diri manusia. Dan yang kedua ada teori kebutuhan McClelland. Dalam teori ini ada 3 motif, yaitu yang pertama motif berprestasi, yang kedua motif berkuasa, yang ketiga motif bersahabat. Yang ketiga ada teori kognitif.
yaitu berasumsi bahwa ganjaran ekstrinsik untuk berperilaku sebelumnya secara intrinsik telah diberi hadiah cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Teori penetapan tujuan dikemukakan oleh Edwin Locke tahun 1960-an. Teori ini berdasarkan suatu tujuan memberitahu karyawan apa yang perlu dikerjakan dan apa yang tidak perlu dikerjakan, serta betapa banyak upaya kan dicurahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Teori ini sebelumnya mengandalkan bahwa seorang individu berkomitmen terhadap tujuannya. Selanjutnya yaitu teori penguatan, yaitu memandang perilaku muncul disebabkan oleh lingkungan. Sehingga para ahli penguatan berargumen bahwa penguatanlah yang mengondisikan perilaku manusia, bukan semata-mata dirinya. Teori ini dilandasi oleh aliran behavioristik yang menganggap perilaku itu muncul karena ada pengaruh stimulus dari lingkungan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, teori keadilan. Individu akan membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan atau keluaran orang lain dan kemudian merespon untuk menghapuskan ketidakadilan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.